saling minta maaf antara pasangan. Anda minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada Anda, agar Allah ridhai hubungan suami istri. Ketahuilah, ketika terjadi pertengkaran akan menimbulkan masalah fisik, psikis, dan bahkan serangan-serangan setan semakin betah di rumah tersebut. Di antara psikis, si anak akan ikut teriak-teriak gara-gara bapak ibunya sering tengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله. Saya wasiatkan kepada Anda dan diri saya sendiri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman. Hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Hidup di zaman yang seharusnya kita membentengi diri kita dengan ilmu dan tauhid. Hidup di zaman yang bahkan terjadi krisis iman pada diri kita, keluarga kita, dan istri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, mengkabarkan kepada kita untuk membentengi diri kita dari segala sisi, dari segala lini kehidupan kita, di antaranya dari sisi kehidupan berumah tangga. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal din yusr wa la yushadad din ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Barang siapa yang memperberat urusan agama ini, maka dia sendiri yang akan lelah dan kalah. Ketahuilah, termasuk urusan rumah tangga sebenarnya mudah. Mudah bagi yang Allah mudahkan melalui taufiknya. Dan susah dan berat bagi siapa yang Allah jadikan berat dan Allah tidak berikan taufik kepadanya. Anda menjadi bapak kepala rumah tangga yang saleh, yang sukses mendidik anak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wanita yang sukses menjadi istri yang salehah karena tak luput dari taufiknya kepada wanita ini. Rahimanallah jami'an. Berapa banyak generasi yang rusak bermula dengan rumah tangga yang rusak. Ketahuilah, pembicaraan khutbah Jumat kali ini terkhusus bagi kaum lelaki, bagaimana mendidik istrinya. Berapa banyak kaum laki-laki yang sukses mendidik istrinya. Berapa banyak kaum lelaki yang tidak mendidik istrinya dan istrinya menjadi istri yang merusak rumah tangga dia. Dan berapa banyak laki-laki yang saleh tetapi diri dia dicoba dengan wanita atau istrinya. Bahkan sebagian nabi, para nabi dicoba dengan istrinya. Bahkan disebutkan sebagian kisah seorang alim ulama ketika dia mendapati istrinya yang salitul lisan, berani kepada suaminya, suka teriak, suka membentak kepada suaminya. Kemudian wanita ini diajak pergi ke masjid. Diperlihatkan seorang alim ini padahal mengajarkan ilmunya di masjid. Dan alim ini mendapati banyak laki-laki duduk di masjid. Kemudian laki-laki ini atau seorang alim ini bertanya kepada istrinya, "Famadza ra'aiti?" Apa yang kau lihat? Kemudian wanita ini mengatakan, aku lihat laki-laki di masjid semua ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, hatinya tenang.
kecuali dirimu sebagai suamiku. Rahimanahumullah jami'an. Demikian berapa banyak kaum wanita yang dimasukkan neraka karena mereka kufur nikmat dari apa yang diberikan suami. Rahimanahumullah jami'an. Ketika Anda sebagai seorang suami atau ada laki-laki jomblo yang hendak menikah, atau Anda punya anak yang anak Anda hadir di sini bisa mendengarkan khutbah sebagai faidah di kemudian hari. Ketahuilah, ketika rumah tangga sudah terbentuk, saat itulah Anda sebagai mas'ul. Ketika rumah tangga terbentuk, Anda mungkin akan terbetik siapa yang paling sabar, laki-laki sebagai seorang pemimpin atau wanita sebagai seorang istri. Maka jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, laki-lakilah yang harus sabar. Bukan Anda menuntut istri Anda yang harus menyabarkan diri dengan kondisi Anda. Andalah yang harus sabar dengan kondisi istri. Nabi SAW telah mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya gara-gara satu akhlak yang tidak disukainya. Maka hendaklah seorang suami mengingat kebaikan istri yang begitu banyak. Juga Nabi SAW bersabda, khairukum khairul li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada istriku. Demikian Anda bapak-bapak, kalau Anda ingin mencari teman akrab, lihatlah ketika safar, ajak dia safar. Anda akan tahu jati diri teman Anda yang hendak Anda jadikan teman akrab. Begitu pula ketika sedang mukim, lihat muamalah dia dengan istrinya. Ketika dia sering teriak di depan istrinya, sering memukul anaknya, jangan jadikan dia teman akrab karena dia laki-laki yang buruk. Rahimanahumullah jami'an. Juga pernah Nabi SAW rumah-rumah istrinya didatangi para istri-istri dari kalangan sahabat, dan mereka berkeluh kesah kepada Nabi SAW bahwasanya suami mereka memukul mereka. Kemudian Nabi bersabda, laisa ulaika bil khair. Bukanlah mereka suami-suami yang memukul istri adalah termasuk orang-orang yang baik. Demikian Anda diajarkan oleh Allah ketika mendapati istri yang nuzuz, istri yang makar kepada suami, Anda diajarkan dengan terapinya, di antaranya fa'idhuhunna, nasihati istri Anda. Kalau ini enggak mempan, maka wahjuruhunna fil madaji', Anda pisah ranjang. Kalau ini enggak mempan, maka ada terapi berikutnya, fadribuhunna, pukullah dia. Ketahuilah, pukulan Anda kepada istri bukan pukulan sembarang pukulan, cukup pukulan yang ringan, ghairu mubarrih, yang tidak memberikan bekas kepada seorang wanita. Ketahuilah, istri Anda kal qawarir, istri Anda seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Mungkin Anda bakal melihat sebagian istri Anda berani teriak di hadapan Anda. Mungkin Anda melihat ketika dia chatting di HP Anda dengan chattingan yang panjang, isinya ancaman untuk cerai, isinya makian, kata-kata kasar, berapa puluh ribu yang keluar dari lisan dan tulisan tangan si istri. Tapi ketahuilah, ketika ada satu kata keluar dari lisan Anda, ketika ada satu kata diketik dengan tangan Anda, tapi kata-kata tersebut yang membuat retak dan lukanya hati si istri, maka ucapan Anda cukup akan membuat dia sakit. Rahimanahumullah jami'an. Jadilah seorang laki-laki yang sayang kepada istri Anda. Mereka lemah, patut dikasih sayangi. Mereka sebagaimana tahanan. Namanya tahanan, diberi makan. Tahanan di rumah Anda diberi makan, dimuliakan, bukan disiksa, bukan diteriaki, atau bukan dipukuli. Rahimanahumullah jami'an. Berapa banyak ketika orang menikah, dia tidak membekali dirinya dengan ilmu. Padahal sebagaimana disebutkan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap dan ilmu itu sebelum beramal. Termasuk ibadah yang paling panjang adalah nikah. Berapa banyak laki-laki dan wanita yang menikah murni syahwat, tidak dibekali ilmu, berjalan 1 bulan, 2 bulan, maka saat itu sudah mulai terjadi perpecahan, peperangan rumah tangga, bahkan berujung perceraian. Ini di antara kebodohan yang dialami oleh si laki dan si wanita. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu diambil ilmu. Andalah kaum laki-laki yang harus lebih sabar daripada kaum wanita.
Jangan jadi laki-laki yang baperan, jangan jadi laki-laki yang dingin, jangan jadi laki-laki yang sok jadi silent treatment, jangan jadi laki-laki yang suka pergi dari rumah karena tindak tanduk istri. Ketahuilah Anda laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki janganlah jadi laki-laki yang salehah, jadilah laki-laki yang saleh, tegas, dia kuat, hidup di segala medan, termasuk mendapati istrinya yang mungkin dia kasar, dia bengis, tapi Anda yang dituntut sabar, dihibur oleh Nabi SAW. La yafraq mu'minun mu'minah. Anda jangan sampai membenci istri Anda gara-gara akhlak Anda yang buruk. Anda lihat kebiasaan orang-orang di masa silam, termasuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Umar bin Khattab ketika berjalan di satu gang, setan akan mencari gang yang lain. Sedangkan dikatakan oleh para sahabat ketika istrinya Umar bin Khattab suaranya sampai keluar rumah, diangkat suaranya. Dan ketahuilah istri Umar bin Khattab berani mengangkat suara. Dan sahabat mengatakan, ya Umar, setan aja cari jalan yang lain. Kenapa engkau biarkan istrimu mengangkat suara? Rahimakumullah jami'an. Demikianlah laki-laki harus lebih sabar daripada wanita. Dan demikianlah wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Anda sadari teriaknya dia, Anda sadari omelan dia, Anda sadari ketika dia dibutuhkan kesabaran Anda, ketahuilah di situ bengkoknya dia. Ketahuilah wanita khuliqat min dhil', dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok yang paling bawah, dia pendek dan lebih lunak. Ketika paling atas lagi, dia semakin keras dan semakin bengkok. Ketika tulang rusuk semakin ke atas lagi, semakin bengkok dan semakin keras. Dan yang paling tinggi dari tulang rusuk yang paling bengkok dan paling keras adalah at-turkhuwah, yaitu tulang klavikula. Dan kalau Anda mendapati istri yang wataknya paling keras, ketahuilah istri Anda layaknya tulang rusuk klavikula yang paling keras. Tapi Anda harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya wanita dari tulang betis, Anda bakal hancur. Allah masih ciptakan wanita istri Anda dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi SAW berwasiat, seandainya bengkoknya ini kau luruskan, kau akan patahkan tulang itu. Dan patahnya tulang dia yaitu perceraian. Rahimakumullah jami'an. Nabi SAW juga menyebutkan mereka adalah orang yang banyak mengalami naqas akal waddin, mengalami nuksan, yaitu mereka akal dan agamanya lemah. Mereka haid, mereka nifas. Sedangkan Anda nggak ada haid, nggak ada nifas. Anda sholat 5 waktunya di masjid, Anda bisa menuntut ilmu, Anda bisa memperbanyak menghadiri kajian-kajian ilmu. Lain halnya dengan wanita. Kemudian juga di antaranya disebutkan penghuni neraka mayoritas wanita. Karena kufur nikmatnya kepada suami. Makanya didik mereka, jangan sampai wanita mengatur diri Anda, tapi Andalah yang mengatur istri Anda. Rahimakumullah jami'an. Nabi SAW menghibur Anda bagi kaum lelaki. Di antaranya disebutkan ketika ada istri yang melukai atau menyakiti suaminya, maka Nabi sebutkan para bidadari di langit mendoakan keburukan untuk istri tersebut. Dan para bidadari berkata, qatalakillah, hai istri-istri di dunia, semoga Allah binasakan kalian. Fa innahu dakhilun, karena suamimu itu hanya seperti tamu di rumahmu. Fa innahu dakhilun yushiku ayufariqaka ilaina, sebagaimana tamu yang sebentar lagi akan berpisah, berjumpa kepada kami para bidadari. Anda ketahuilah umur Anda bakal bisa lebih pendek daripada istri Anda. Berapa banyak kaum wanita yang sakit gara-gara hatinya, imma dendamnya, sedihnya, marahnya. Mereka sering sakit, tapi umur mereka panjang. Sedangkan laki-laki tidak banyak keluh kesah, tidak banyak bicara. Dia lebih memilih diam, dia lebih memilih mengalah. Dan saat itu tak dipungkiri banyak laki-laki yang wafat mendahului istrinya. Rahimakumullah, sadarkan kepada istri Anda, jangan sampai menjadi seorang wanita yang suaminya meninggal, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, dahulu ibumu sering membentak bapakmu,
Dahulu ibumu sering mengunci pintu rumah ini. Dahulu ibumu sering berkata-kata kasar kepada bapakmu. Dahulu ibumu sering menolak ajakan bapakmu. Rahimakumullah jami'an. Betapa agungnya kedudukan suami. Begitu pula Nabi SAW berwasiat, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartu an-nisa li antasjuda li zaujiha." Seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk memerintah seseorang bersujud, niscaya yang aku perintah sujud adalah wanita bersujud kepada suaminya. Betapa agungnya suami, agungnya diri Anda di sini dengan sabarnya Anda. Anda jangan kira ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Dengan semena-mena Anda melakukan kekerasan verbal, dengan semena-mena Anda melakukan kekerasan fisik, ketahuilah orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jikalau Anda marah, membentak kepada istri, membentak kepada anak, sebenarnya itu bukanlah diri Anda, tapi Anda sedang dikuasai syaitan. Karena lemahnya ilmu pada diri kita, karena lemahnya kekuatan diri kita untuk menangkal bisikan setan, untuk marah kepada istri dan anak. Anak tak salah, istri tak salah, tapi Anda sering marah, ketahuilah bercermin bisa jadi Anda sedang dikuasai oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau diserang gerombolan setan, berkata Ibnu Katsir, wujud serangan gerombolan setan adalah bil ghadab, dengan Anda gampang marah, wa bil gham wal hazan, dan Anda sering sedih berkepanjangan, wa bis sara', termasuk kesurupan, diganggu oleh syaitan. Rahimakumullah jami'an. Janganlah jadi seorang bapak yang gampang marah. Jangan jadi seorang bapak yang ringan tangan, memukul istri, mencubit istri, memukul anak, teriak kepada anak. Sesungguhnya itu adalah akhlak yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berwasiat, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Maka pergaulilah keluarga kalian dengan baik, bukanlah dengan mempergauli, berhubungan dengan istri, muamalah dengan istri, sering teriak, sering main pukul, menjauhkan diri Anda dari istri Anda dengan silent treatment. Anda keluar ketika ngambek, Anda ketika marah memecah piring, membanting piring, ketahuilah sesungguhnya Anda sedang dikuasai syaitan. Iblis dengan pasukannya menunggu kata-kata dari lisan Anda untuk Anda bisa mengucapkan anti talik, kamu saya cerai. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru lidzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله, seorang lelaki akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk laki-laki yang zalim kepada istrinya, zalim dengan tidak memberikan nafkah wajib, zalim dengan memukulnya, zalim dengan membentaknya, dia dan anak dia. Jikalau ada di antara Anda yang masih seperti ini, hendaknya Anda perbaiki diri Anda. Kita perbaiki diri kita. Demi Allah, banyak wanita sakit bukan karena pola makan. Banyak wanita sakit bukan karena dia usia menopause. Bukan banyak wanita sakit gara-gara usia di atas 40 tahun. Idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanatan. Ternyata kami lihat banyak wanita sakit ketika dia masuk usia menikah dengan pasangannya, yang ternyata pasangan inilah yang menyebabkan istrinya sakit dari kanker payudaranya, dari kanker rahimnya, dari autoimunnya, dari gagal ginjalnya, dari kencing manisnya. Berapa banyak wanita yang dia sebenarnya memendam apa yang ada di dalam hatinya, dan banyak kaum laki-laki yang tidak membuka mata hatinya dan tidak tersadar bahwasanya dialah penyebab penyakit istrinya. Berapa banyak laki-laki yang mengalami gangguan kejiwaan berupa narsis, merasa benar sendiri dan tidak mau dikoreksi oleh istrinya ketika salah.
mereka merasa sombong, mereka fahami bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita, menunjukkan laki-laki tidak boleh dinasihati wanita. Ketahuilah rahimakumullah, bahkan berapa banyak kaum wanita menjadi pintu hidayah bagi suaminya sendiri. Rahimakumullah, berapa banyak kaum wanita yang menjadikan suaminya lebih taat daripada sebelum dia menikah dengan wanita ini. Para Nabi SAW berwasiat kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian wahai para sahabatku dengan istri-istri kalian yang bakal menjadi penghuni surga. Disebutkan Nabi SAW, istri calon penghuni surga adalah al-wadud, istri yang sayang kepada suami. Sangat disesalkan kalau ada istri yang setia, sayang kepada suami, kemudian dia cederai hatinya dan fisiknya oleh laki-laki ini. Kemudian al-walud, istri yang bisa mendatangkan banyak anak melalui kehadiran dia di sisi suaminya. Sangat disayangkan, punya banyak anak tapi dibentaki, punya banyak anak tapi nafkah enggak dicukupi, punya banyak anak tapi dia rasa tubuhnya sudah enggak seperti dulu lagi, tubuhnya sudah rusak, sudah tidak secantik dulu lagi, kemudian dienyahkan, layaknya habis manis sepah dibuang. Rahimakumullah. Juga al-aud, istri yang bisa mendatangkan manfaat kepada suami, padahal istri dia tidak pernah menolak ajakan suami di malam hari. Kehadiran istri dia harusnya bisa menundukkan pandangan mata suaminya. Ketika malamnya dilampiaskan syahwatnya, esok harinya matanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak cinta ini semua hilang gara-gara suami yang sering melihat film-film porno, gara-gara suami yang matanya jelalatan di jalan melihat maksiat offline dan online. Ketahuilah Nabi SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fillah fayufariqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencinta karena Allah, Allah akan retakkan hubungan mereka yang tadinya saling mencinta gara-gara dosa dan maksiat salah satunya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri istri Anda yang bakal jadi penghuni surga, allati idza dzulimat qalat hadza yadi fawqa yadik la ash'ur ghamtan hatta tardha. Ketika si suami mendolimi istrinya, istrinya justru berkata, "Hai suamiku, tanganku ada di atas tanganmu, silakan kau apakan diriku, aku tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha denganku." Begitu pula dalam riwayat yang lainnya, ketika istri mendolimi suaminya, kemudian si istri berkata, "Hai suamiku, sesungguhnya tanganku serahkan pada tanganmu, diriku gak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha." Di antaranya rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan lupa dari sini Anda harus tadabburi, Anda harus ketahui untuk sering minta maaf, saling minta maaf antara pasangan. Anda minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada Anda, agar Allah ridhai hubungan suami istri. Ketahuilah ketika terjadi pertengkaran akan menimbulkan masalah fisik, psikis, dan bahkan serangan-serangan setan semakin betah di rumah tersebut. Di antara psikis, si anak akan ikut teriak-teriak gara-gara bapak ibunya sering tengkar. Begitu pula penyakit fisik, gara-gara si bapak suka membentak dan memukul istrinya sampai istri terdapat kanker. Begitu pula bagi si suaminya yang sering marah, dia akan mengalami darah tinggi, stroke dan lain sebagainya. Allah telah berwasiat, "Qul mutu bi ghaidikum." Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab dan orang munafik, matilah kalian karena amarah kalian. Konteks ayat ini untuk ahlul kitab dan munafik, tapi pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang gampang marah, orang gampang dendam akan cepat mati. Sebelum mati akan diawali dengan penyakit-penyakit efek dari marah, seperti kanker tiroid, seperti hipertensi, seperti stroke dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka rahimakumullah jami'an, semangatlah untuk menuntut ilmu, termasuk menuntut ilmu terkait hak dan kewajiban suami istri, dan selalulah muhasabah dari diri kita masing-masing, selalu untuk saling minta maaf dan jangan jadi orang sombong, merasa diri paling benar dan selalu menyalahkan orang lain. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin ya rabbal alamin.
Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma arfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مع الأبرار هذا ما أقول لكم وأستغفر لذنبي ولسائر المسلمين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فأقيموا الصلاة